Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semua. Ini rata kebanyakan kelas 9 ya. Hari ini rencananya saya mau ngasih tambahan untuk sebelum kalian ulangan, karena kalau yang saya lihat adalah masih banyak kelas 9 yang belum paham. Semalam saya bikin kan ya, kemarin saya bikin tuh vote-nya di grup WhatsApp, ada yang baru 30% paham, ada yang baru 60%. Makanya saya pengen coba review. Hari ini sifatnya nggak wajib, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau mau ikut bisa saya ajarin sampai paham. Tapi kalau nggak mau ikut juga, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Oke, nggak usah kita nunggu yang lain lagi, nanti semakin lama. Insya Allah ini jam 3 selesai. Ya, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ke PowerPoint yang saya buat. Nanti PowerPoint-nya juga saya share kok, tenang. Oke. Ya, matematika kelas 9. Boleh di screenshot, boleh dicatat, tapi saya nggak bakal ngasih waktu untuk nyatet ya, jadi silahkan sambil saya menjelaskan aja. Oke. Bab pertama nih, bab pertama kalian kelas 9. Kalau mau ngomong silahkan ya, ini kan saya perbolehkan nih. Untuk kalau kalian mau nanya atau apa, silahkan, boleh ngomong, boleh tulis di chat. Bab pertama, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, saya jelasin dulu bilangan berpangkat. Udah ngerti dong, kalau A pangkat N artinya A dikali A dikali A sebanyak N kali. 2 pangkat 3 itu artinya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, 8. Min 3 pangkat 4. Ingat, kalau minnya di dalam, dia itu ikut dengan pangkatnya. Jadinya min 3 dikali min 3 dikali min 3 kali min 3. Hasil 81. Lalu kalau min 3/4 pangkat 3. Ya udah, min 3/4 dikali min 3/4 dikali min 3/4. Ada 3 kali. Ya. Jadi ada 20 minus 27/64. Negatif, kalau pangkatnya genap, dia akan jadi positif. Tapi kalau negatif, pangkatnya ganjil, dia akan jadi negatif. Nih. Lanjut. Nah, modal dasarnya kalian harus hafal dulu nih. Bilangan berpangkat, bilangan bulat. Dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10. Ini udah harus hafal. 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 7 lah minimal. Minimal itu yang kalian hafal itu sampai ribuan-ribuan. 4 pangkat 1 sampai 4 pangkat 5. 5 pangkat 1 sampai 5 pangkat 5, dan seterusnya. Ini untuk memudahkan kalian dalam ngerjain soal. Tuh. Lanjut. Ya, nih. Ada 8 sifat-sifat bilangan bulat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Gini nih.
yang sebentar. Saya mau bahas satu-satu. Dari yang pertama. Nih. A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya A pangkat M ditambah N. Saya punya contoh. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nih. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Artinya 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Jadinya 2 pangkat 7. Ya enggak? Ada 3. Ini ada 3. Yang ini ada 4. Jadinya 2 pangkat 7. Itu kalau perkalian di sini. Sekarang gimana kalau pembagiannya? Sama. Misal saya punya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 2, 3 kali 3. Bisa diapain nih? Mikrofonnya boleh dinyalain loh kalian. Coret, Pak. Nah, coret. Bawah coret 1, atas coret 1. Bawah coret 2, atas coret 2. Jadinya 3 pangkat 3. Dapatnya dari pengurangan. Lanjut. 1 pangkat A sama dengan 1. Jadi 1 mau pangkat 1 pangkat sejuta. Ini hasilnya adalah 1. 1. Mau dipangkatin berapapun 1 itu adalah 1. Nah, ada unik nih. A pangkat 0 sama dengan 1. Kita lanjut ke nomor 4. A pangkat 0 sama dengan 1. Pembuktiannya kayak gimana? Kalian mungkin udah dikasih tahu A pangkat 0 itu 1. Pembuktiannya gimana? Saya misalnya punya 5 pangkat 2 dikurang 2. Sebentar. Saya misalnya 5 pangkat 0. Jangan 5 deh. 4 pangkat 0. 4 pangkat 2 kurang 2 kan? 2 kurang 2, 0 kan ya? Kalau pakai sifat yang tadi gimana nih jadinya? Empat pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. 4 kali 4, 4 kali 4. Coret, hasilnya 1. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kecuali 0. 0 pangkat 0. Misalnya 0 pangkat 1 kurang 1. 0 pangkat 1 dibagi 0 pangkat 1. Nah, di sini nih yang masalah nih. Dibagi dengan 0. Tidak bisa. Nggak bisa dibagi 0. Yang mau screenshot silahkan screenshot sekarang. Udah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Lanjut ke sini. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Sama aja saya nulisnya gini. A pangkat 0 kurang M. A pangkat 0 dibagi A pangkat M. A pangkat 0 itu berapa tadi? 1 per A pangkat M. Itu. Lagi sifatnya. Kalau pangkat dipangkatin. Sama aja. Kalau pangkat dipangkatin itu berarti pangkatnya dikalikan.
Kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya dikalikan. Sebentar. Ya. Lanjut. Kalau akar, nah nih yang mungkin beberapa dari kalian belum paham. Saya yang nomor 7 sekarang. Saya contohin akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Artinya dituliskan, jangan 3. Dari 4 pangkat 2. Artinya dituliskannya 4 pangkat 2/3. Ini sebagai penyebut, yang ini sebagai pembilang. Yang terakhir, kalau 2 buah bilangan dikalikan atau dibagi. Dikali atau dibagi. Terus dipangkatkan. Maka masing-masingnya akan dipangkatkan. Itu sifat-sifatnya. Sekarang next. Oke. Ini dipelajari di kelas 7. Bilangan berpangkat 2. Yang ini pertama. A kuadrat tambah B kuadrat, A tambah B kuadrat. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau pengurangannya, A min B kuadrat. A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Yang terakhir, A plus B dikali A min B, hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat. Contohnya gimana Pak? Nih, contohnya saya punya misalnya X kurang 3 pangkat 2. Ayo, mic-nya dinyalain. Mic-nya dinyalain. Yang nyimak. Ini jadinya gimana nih? Pakai yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang kedua ya, Pak. Kedua. Yang kedua, benar. Yang kedua, berarti bentuknya jadi gimana? X kuadrat. X Min Min 6x. 3X. 3X. Lihat, 6X. 2 kali Min A kali B. 2 Min 2 kali A. kali ini, kali ini. 2 kali X apa? 2X. 2X. Dikali min 3. Min 6. Min 6X. Min 6x. Yang terakhir, B kuadrat. Min 3 dikuadratkan. Plus 9. Gitu. Ini modal dasar banget nih buat kefaktorisasi. Contoh lain, misalnya 2X tambah 4 dikuadratkan. Ayo, gimana? 4x. 4X hampir. 4X 2x kuadrat. 2X kuadrat. 4X kuadrat. Nah, 4X kuadrat. Kenapa? Yang depannya dikuadratin. Jadinya 2 dikuadratin 4. X dikuadratin X kuadrat. Terus 4X kuadrat ditambah 8. 2 kali 2X kali 4. 16X. 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 Terus terakhirnya belakang dikuadratin. Tambah 16. 11. Itu jawabannya. Paham? Paham nggak nih? Oke, kita lanjut deh sekarang. Kita lanjut. Nah, segitiga Pascal nih. Diajarin juga harusnya di kelas 7. Ada segitiga Pascal. Bentuk segitiganya kayak gini. Semuanya satu sisinya. Terus nih dapat 2 dari mana? 1 tambah 1.
Dapat 3 ini dari mana? 1 tambah 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. Seterusnya. Nah, ini untuk buat kalian tahu. Salah ini nih. Ini harusnya 2 nih. Saya ada yang kelewat. Ini 2. A plus B kuadrat tadi. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Dari mana tuh, Pak? Lihat ini. 1, 2, 1. 1, 2, 1 mana tuh? 1, 2, 1. A plus B pangkat 3. 1, 3, 3, 1. Koefisiennya 1, 3, 3, sama 1. Ini sekedar info aja, nanti kalian bisa kembangin sendiri caranya gimana. Lalu, nah, pangkat udah selesai, sekarang ke akar. Kalau A pangkat M adalah B, maka akar pangkat M dari B itu adalah A. Contoh, 2 pangkat 3 itu 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Gitu. Nah, kalau cuma akar biasa, ada syaratnya nih. Yang dalam akar, Oke, yang dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Kalau ada negatif, jadinya I. Imajiner. Bilangan imajiner. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang ada penyederhanaan. Kalau akar dari 4 berapa? Ayo mic-nya dibuka. Akar dari 4? Halo? Halo yang nyimak nih. Akar dari 4 berapa? 2. Aja, nah. 2 Pak, 2. Sebut aja. 2. 2 Pak. Akar dari 49? 7. 7. 7. Nah, gimana kalau akar 12? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada bilangan Bilangan. bulat yang dikuadratkan sebagai 12. Caranya gimana? Kita bentuk dia akar 4 kali 3. 4-nya ini boleh keluar akar. Jadinya 2 akar 3. 72 ada nggak? Nggak ada. Kita ubah jadi 36 kali 2. 36 bisa keluar jadinya 6. Akar 2. 125. 25 kali 5. 5 akar. Bisa jadi 5 akar 5. Ya. Oke. Ya, Pak. Contoh deh, contoh lagi. Akar dari, coba kalian yang kerjain nih. Akar dari 108. Akar dari 108. Berapa tuh? Sambil disebut aja. Sama dengan akar dari berapa kali berapa? 49 kali 2, Pak. 49 kali 2. 49 kali 2 itu 98. Oh iya, 98 kurang, Pak. Berapa, ayo? Ayo. 6 akar 3. 6 akar 3. Dari mana tuh 6 akar 3? Awalnya dulu. Akar 36 kali akar 3.
Nah, 36 kali 3. 36 dikali 3. 36-nya bisa keluar. Akar dari 36 itu 6 per 3. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Paham, paham. Nah, sekarang kalau penjumlahan sama pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan hanya jumlahkan atau kurangkan. Bentar. Hanya jumlahkan atau kurangkan dari akar yang sejenis. Jadi bisa ditambah atau dikurang kalau akarnya sama. Lihat ini. Dari bentuk ini saya jadikan 7 akar 2, 3 akar 3, 5 akar 2, 4 akar 3. Yang bisa dijumlahin yang mana? Akar 2 sama akar 2. Akar 3 sama akar 3. Kalau perkalian sama pembagian, itu tinggal kalikan koefisien dengan koefisien, akar dengan akar. Ada contohnya. 3 akar 2 dikali ini. Ini dikali ini dulu. 6 akar 2. 3 akar 2 dikali min akar 6. Min 3 akar 12. Sederhanakan. Sebentar, nih ada yang salah nih. Bukan 6 akar 2 nih, 6 akar 3 nih. Oke, lanjut. Nah, merasionalkan. Materi terakhir di bab 1 yaitu merasionalkan. Tujuan dari merasionalkan apa nih? Lihat. Meniadakan bentuk akar pada penyebut dalam pecahan. Penyebut. Kalau bawahnya ada akar, kita ubah supaya nggak ada akarnya. Udah masuk bab. Nah, ini. Contohnya yaitu dikali dengan sekawannya. Lihat. Kalau ada bentuknya A per akar B, cara merasionalkannya adalah A per akar B dikali akar B per akar B. Saya punya contoh. 2 per akar 3. Rasionalinnya gimana? Ayo sebut. Dikali Akar 3 per akar 3. akar 3 per akar 3. Atas kali atas. 2 akar 3. Bawah kali bawah. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Ini jawabannya. Gitu. Kalau yang ini, yang kedua. A per B akar C. Cukup dikalikan dengan akarnya aja. Gitu. Kalau yang bentuk ketiga sama keempat nih, yang mungkin kalian suka bingung. Gini, saya misalnya punya 2 per akar 3 kurang akar 2. Cara merasionalinnya gimana? Dikali berapa? Dikali Akar 3 tambah akar 2. akar 3 tambah akar 2, benar. Itu yang sekawannya, akar 3 tambah akar 2. Pernya gimana? Sama. Nah, kita kaliin nih. 2 kali ini. 2 akar 3. 2 dikali ini. Plus 2 akar 2. Bawahnya gimana nih? Ini tadi ada nih, selisih 2 kuadrat nih. A plus B dikali A min B. A kuadrat kurang B kuadrat. Jadinya gimana tuh? 3 dikurang 2. 3 kurang 2 berapa? 1 kan? 1. Jawabannya 2 akar 3 ditambah 2 akar 2. Itu untuk merasionalkan. Masuk bab 2. Persamaan kuadrat. Nih. Bab 2 kemarin kelas 9 nggak ada ulangan nih. Bu Haja Evi baik. Ngasihnya itu ulangannya diambil dari PTS. Nilai PTS-nya bagus-bagus lagi. Persamaan kuadrat. Kalau dulu 86 sama 87 yang saya ajar pasti harusnya udah tahu
Kalau saya ngajarin sesuatu pasti dari kata per kata. Pertama, persamaan. Kalau persamaan pasti ada ruas kiri, ada ruas kanan. Dan memiliki penyelesaian. Arti kuadrat di sini adalah pangkatnya yang paling tinggi adalah 2. Tujuan dari persamaan kuadrat adalah mencari semua penyelesaian yang mungkin. Contoh soal nih. Cari semua penyelesaian X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Kita cari X-nya berapa? Biar masuk ke sini dan benar. Contoh, untuk X sama dengan 5. 5 kuadrat dikurang 25. 5-nya masuk ke mana nih? Masuk ke sini. 5 kuadrat. 5 kuadrat dikurang 25. 25 dikurang 25 sama dengan 0. Benar. Berarti 5 masuk nih himpunan penyelesaiannya nih. 4 kita cek 4. 4 kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. 16 kurang 25 sama dengan 0. Benar atau salah ini? Salah. Makanya nggak masuk. Min 5 kita cek juga benar. Jadi 5 dan min 5 himpunan penyelesaian. Cuma kan nggak mungkin kita nebak-nebak semua. Pasti ada perhitungannya. Next. Faktorisasi. Pelajaran kelas 7, aljabar. Faktorisasi. Awalnya hukum distributif. A ditambah AB ditambah atau dikurang dengan AC sama-sama punya A, A-nya keluar. B tambah atau kurang dengan C. Contoh yang pertama. 8P kuadrat dikurang 20P. Sama-sama punya apa nih? P. Sama-sama punya P. Selain sama-sama punya P, punya apa lagi? 8 sama 20. FPB-nya 4. Jadi 4P-nya keluar. Terus caranya gimana, Pak? 8P kuadrat dibagi 4P. Sisa berapa? 2P. 2P. Min 20P dibagi 4P. Min 5. Min 5. Cara ngebuktiinnya biar benar, biar tahu benar atau salah gimana, Pak? Nih. Cara ngebuktiinnya adalah saya kaliin dia. 4P dikali 2P. 8P kuadrat. 4P dikali min 5. Min 20P. Sama kan? Yang bawah juga sama. 12X kuadrat dikurang 6X. Sama-sama punya 6X. 6X-nya keluar. 6X-nya keluar. 12X kuadrat dibagi 6X. Hasilnya 2X. Min 6X dibagi 6X. Hasilnya min 1. Coba bentuknya kayak gini. Sebentar. 26X kuadrat ditambah 39X. Pemfaktorannya jadi gimana tuh? Ayo, mikrofon. 13X. Sama-sama punya 13X. Nih Tio jangan jawab dulu deh coba. Yang kelas 9-nya nih yang saya pengen denger nih. Halo kelas 9. Halo. Ini jangan-jangan saya ngobrol sendiri nih yang ada. Halo Pak, halo. Nah, lanjutannya gimana? 2X. 2X. Kenapa 2X?
26 dibagi 13. Nah, 26x kuadrat dibagi 13x. 2x. Iya. Terus Plus 3. plus 3. Paham ya? Paham, Pak. Itu tipe 1. Tipe kedua nih. Yang pakai yang tadi nih. Makanya nih harus kudu wajib banget dihafal. A tambah B kuadrat, A kuadrat, tambah 2AB, tambah B kuadrat. A min B kuadrat, A kuadrat, dikurang 2AB, tambah B kuadrat. A plus B dikali A min B, hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Lihat contohnya. 4x kuadrat tambah 4x tambah 1. 4 itu kan sama aja 2x yang dikuadratkan. 4x kuadrat. Ya kan? Tengahnya gimana? 2 dikali 2x dikali 1. Berarti jadinya ini. Jadi kalau kalian udah hafal rumusnya, bisa langsung dibentuk sendiri. 16x kuadrat dikurang 25. 16 itu 4 kuadrat x kuadrat. 25 itu 5 kuadrat. Jadinya 4x tambah 5 dikali 4x kurang 5. Next. Nah, pemfaktoran ini nih. Nih saya minta responnya kalian karena di sini nih kuncinya. Kalau kalian bisa di sini insya Allah lancar. Saya punya persamaan x kuadrat ditambah bx ditambah c. Harusnya ada a-nya nih. Tapi karena a-nya sama dengan 1, nggak usah ditulis. Caranya gimana? Cari dua bilangan. Misal m dan n. M tambah n itu harus b. M kali n itu harus c. Ubah bentuknya menjadi x tambah m, x tambah n. Contoh, lihat. Di sini. X kuadrat ditambah 7x ditambah 12. Cari dua bilangan. M tambah n hasilnya 7. M kali n hasilnya 12. Berapa sama berapa tuh? 4 sama 3. 4 sama 3. 4 sama 3. 4 tambah 3, 7. 4 kali 3, 12. Berarti langsung x tambah 4, x tambah 3. Lagi, yang kedua. X kuadrat dikurang 3x dikurang 18. Cari dua bilangan. M tambah n-nya berapa? M tambah n-nya berapa? Di sini. M tambah N 3. Min 3. Yang 3. M kali n-nya min 18. 18. Berapa sama berapa tuh? Min 6 sama plus 3. Ah, jangan kebalik. Jangan 6 sama min 3. Jadi di situ tuh, kalau udah mainan min bisa kebalik. Di sini jawabannya x min 6, x plus 3. Lagi coba. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Coba, bisa nggak kalian? Ayo, jadinya apa nih? Sebut. Jangan Tio. Kamu di sini nonton doang. Ayo, kelas 9. X min 2, X plus 5. X min 2, X plus 5. X min 2, X plus 5. Nggak kebalik nih. Cari dua bilangan, dijumlahinnya berapa? M tambah N-nya 3. M kali N-nya min 10. X plus 5, X plus 2. 5 sama min 2. X plus 5, X min 2. X plus 5, X min 2. 5 tambah min 2 hasilnya 3. Jangan kebalik gini. Min 5 sama 2.
Beda, ini kan min 3. Paham ya ini ya? Yang ini masih gampang. Yang selanjutnya. Nah, ini nih. Ini kalau kalian baca di buku pasti susah. Tapi saya mau kasih tahu triknya. Gini, sekarang ada A-nya. A-nya bukan 1. AX kuadrat tambah BX tambah C. Caranya gimana tuh? Dibuat jadi AX tambah M, AX tambah N. Dibagi A. Ya. Terus M tambah N-nya itu B. Lihat, M tambah N-nya itu B. M kali N-nya itu A kali C. Coba perhatikan nih contohnya. Contoh yang pertama. 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Saya awalnya nih, lihat prosesnya. 2x per 2. Sekarang kan nih ada angka yang mesti diisi nih. Kita cari. Dijumlahkan hasilnya M tambah N, hasilnya 3, M kali N, hasilnya 2 kali 1. Berapa sama berapa tuh? M sama N-nya. Halo? Halo, halo. Wah, tidak ada respon nih. 2 sama 1 bukan, Pak? 2 sama 1. Bener nggak? 2 tambah 1 itu 3. 2 kali 1 itu 2 kali 1. Ya benar. Berarti tulis. Tambah 2 tambah 1. Ada satu langkah lagi yang harus kalian lakukan nih. Dicoret. 2 ini bisa dibagi ke kiri apa ke kanan? Lihat yang di kiri. Bisa. Yang di kiri nih. Lihat yang di kiri. 2x plus 2 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Kalau kanan, 2x plus 1 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Nggak bisanya adalah di 1. 1 dibagi 2 itu hasilnya pecahan. Jadi dari sini, bentar. Dari sini, kita coret dia sama dia. Jadinya x plus 1. X plus 1 dikali 2x plus 1. Tuh. Yang berikutnya, 8x kuadrat dikurang 14x dikurang 15. 8x per 2 kali 4. Min 6 sama 20. Jadinya 4x min 3. Nah ini nih, lihat. Dia ngebaginya 2 nih. Dia sama ini, yang ini sama ini. 8x dikurang 6 dibagi 2, 4x min 3. 8x plus 20 dibagi 4, 2x plus 5. Coba kalian nih. 2x kuadrat plus x terus min 3. Coba. Caranya gini. 2x per 2. Angkanya sekarang. Dijumlahin hasilnya 1. Dikaliin hasilnya min 6. Berapa sama berapa tuh? Ayo. Min 3 sama 2 bukan, Pak? Min 3 sama 2. Min 3 tambah 2 hasilnya 1 apa min 1?
Salah terbalik. Nah, jadi 3 sama min 2. nah 3 sama min 2. 2x plus 3, 2x min 2. Di sini yang bisa dibagi 2 yang kiri apa yang kanan? kanan. Yang kanan, berarti dicoret. Jadinya x min 1. Atau penulisannya 2x plus 3, x min 1. Lanjut ya. Oke. Melengkapi kuadrat sempurna. Ini mungkin kalian baca aja karena tekniknya ini nggak begitu banyak dipergunakan. Nanti PowerPoint-nya saya share ya. Silahkan kalian baca aja. Nah, rumus kecap. Rumus ABC. Sebenarnya nggak cuma kecap. Ini merek sarden, merek baterai, saus. Udah, ini rumus serbaguna. Dari sebuah persamaan kuadrat, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ada rumus kecap nih. Ini apa? Siapa yang ngechat? Oke. Rumus kecapnya adalah ini. X1 dikali X2. X1 kali X2. X1 dan X2 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ribet, iya. Tapi sebenarnya gampang. Di sini jangan lupa ada yang namanya diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Saya punya contoh langsung nih. Bentuknya 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Ini apa nih? 2 itu apa? 2 jadi apa? Lihat di sini. 2 itu sebagai apa? Sebagai A. A. 5 itu sebagai B. Min 3 itu sebagai C. Masukin C. semua. Min B. Min 5. Plus minus akar B kuadrat. 5 kuadrat dikurang 4 AC. 4 kali 2 kali min 3. Per 2 kali 2. Lihat hasilnya nih. Min 5 plus minus 25 tambah 24 per 4. 25 tambah 24, 49. Akar 49 itu 7. Jadi min 5 plus minus 7 per 4. Loh Pak, ini dapatnya gimana? Gini. X1-nya min 5 tambah 7 per 4. 2 per 4 atau 1 per 2. X2-nya, ini kan tadi udah dipakai plus. Sekarang yang dipakai minusnya. Min 5, min 7 per 4. Min 12 per 4, min 3. Rumus kecap ini bisa dibilang jalan paling cepat untuk mencari akar-akar persamaan. Oke ya. Next. Nah, diskriminan yang tadi saya bahas. B kuadrat min 4AC. Ada syarat-syaratnya. Bukan syarat-syarat ya, kriteria. Kalau D-nya lebih dari 0, maka akar-akar persamaannya real dan berbeda. Kalau D sama dengan 0, akar-akarnya real dan kembar. Kalau D kurang 0, akar-akarnya imajiner. Imajiner itu bilangan hayal. Lihat dia. 2x kuadrat min x plus 5. Kita cek D-nya. B kuadrat min 4AC. B-nya min 1 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. 1 dikurang 40. Min 39. Min 39 itu masuknya adalah di ini. Nah, terakhir kalau nggak salah. Iya kan benar. Nah, iyalah orang saya yang buat, masa saya lupa. Oke, akar-akar persamaan kuadrat.
Wah, sudah mau jam 3. Mungkin telat-telatnya sampai 3.15 nih. Lihat, akar-akar persamaan kuadrat. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka lihat, penjumlahannya adalah min B per 2, min B per A. Perkaliannya C per A. Contoh soal, buatlah persamaan kuadrat dengan akar-akar X1-nya 3, X2-nya min 2. Dijumlahin 1. Ya, dari sini. Dikaliin min 6. Berarti X kuadrat tambah min 1 tambah min 6. Atau X kuadrat min X min 6. Sama dengan 0. Ini bab 2 yang mesti kalian pelajarin. Kenapa Pak ngejelasinnya panjang banget padahal ulangannya ulangan bab 3? Karena modalnya itu dari bab 1 sampai bab 2. Kalau kalian modalnya masih kurang paham, susah buat ke bab 3. Ini bab 3. Fungsi kuadrat. Balik dulu ke kelas 8. Ini Tio baru belajar. Fungsi linear, persamaan garis lurus. Bentuk eksplisitnya Y sama dengan MX tambah C. M-nya itu gradien atau kemiringan. Kalau M-nya positif itu bentuknya adalah gini. Kalau M-nya negatif, itu bentuknya adalah gini. Garisnya. Bentuk implisitnya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ada rumus gradien. Delta Y per delta X. Atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Persamaan garis lurus. Y dikurang Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Atau Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Harusnya udah hafal. Walaupun banyak, tapi gampang hafalinnya. Sekarang kalau ngomongin gradien, kalau sejajar itu M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini review kelas 8. Next. Fungsi kuadrat. Nah, di sini nih. Kalau tadi, lihat di sebelumnya. Kalau fungsi linear, itu bentuknya MX tambah C. Atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Tapi kalau kuadrat, bentuknya jadi gini. AX kuadrat plus BX plus C. Yang harus diperhatikan, lihat nih. A itu koefisien dari X kuadrat. B itu koefisien dari X. C adalah konstanta. Dan yang D itu diskriminan. D kuadrat min 4AC. Kita lihat ke gambar. Nah, ini nih. Kalau fungsi kuadrat itu bentuknya kalau nggak mangkok kebuka ke atas, mangkok kebuka ke bawah. Ada sifat-sifatnya nih. Kalau A lebih dari 0, tadi, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A-nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 tuh mangkoknya kebuka ke atas. Kalau kurang dari 0, mangkoknya kebuka ke bawah. D-nya gimana D-nya? Kalau D-nya lebih dari 0, dia motongnya di 2. Kalau D-nya sama dengan 0, dia motongnya di 1. Kalau D kurang 0, dia nggak motong. Ini disebutnya memotong. Ini disebutnya menyinggung. Yang ini tidak memotong. Oke.
Ini harus hafal bentuk-bentuknya. Menggambar. Lihat tahapannya. Tentukan titik potong dengan sumbu X. Tentukan titik potong dengan sumbu Y. Tentukan sumbu simetri. Titik baliknya yang terakhir gunakan sifat grafik melalui A dan D. Langsung kita ke praktek ya. Dengerin nih caranya. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8. Nih cara-caranya nih. Yang pertama, tipot sumbu X. Tipot sumbu X. Itu di Y sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Faktorkan. Ayo suaranya dibuka. 2 bilangan dijumlahin 6 dikaliin 8. Ayo. Ayo. X plus 4, X plus 2, Pak. X plus 4, X plus 2. Mantap. X plus 4, X plus 2. Berarti di sini dapat ininya apa nih? X-nya berapa aja? X plus 4 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 4. X sama dengan min 2. Simpan. Titiknya berarti ini min 2,0 sama min 4,0. Tipot Y. X sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Y sama dengan 0 kuadrat tambah 6 kali 0 tambah 8. Y sama dengan 8. Simpan lagi nih titiknya. 0,8. Sebenarnya udah bisa nih dari sini digambar. Oh belum, satu lagi. Sumbu simetri. Itu di X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Berapa tuh? Min 6 per 2 kali 1. Min 3. Jadi cara gambarnya lihat. Saya punya sumbu kartesius X sama Y. Titiknya min 2,0 sama min 4,0. Berarti ada di sini nih. Ini min 4, ini min 2. Titikin, titikin. Terus simetrinya di min 3. Ini sumbu simetrinya nih. Melewati sumbu Y di 0,8. Berarti di sini 8. Nah, sekarang simetrinya di sini. Di min 3. Kalau X-nya min 3, Y-nya berapa? Masukin. Min 3 kuadrat tambah 6 kali min 3 tambah 8. 9 dikurang 18 tambah 8. 17 kurang 18 min 1. Berarti titiknya di sini min 1. Ini nih titiknya nih. Jadi bentuk grafiknya lihat. Gini. Kira-kira begitu. Bentuk grafiknya. Panjang ya. Ini bab 3 loh. Nanti ulangannya ini loh. Yang keempat. Membentuk persamaan fungsi kuadrat. D. Melalui ada tiga tipe. Yang pertama melalui 2 titik yang melalui sumbu X. X1,0 dan X2,0. Rumusnya gini. Y sama dengan A, X dikurang X1, X dikurang X2. Yang kedua, melalui 3 titik, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Yang ketiga, melalui titik puncak, XP, YP. Rumusnya adalah
Ini. Sepertinya materinya udah selesai sampai situ. Sekarang ada soal-soal. Ini kayaknya kalau bahas soal lama. Saya udah motoin dari buku Erlangga. Nanti bisa kalian kerjain soalnya. Kalau mau tanya ke saya sangat persilahkan. Pak, nomor 4 caranya gini enggak, Pak? Ini jawabannya benar enggak? Silahkan kalian kerjakan sendiri masing-masing. Oke. Ini yang nomor 2-nya dan end of slideshow. Yeay. 3 bab dalam 1 jam. Mantap. Oke. Mantap. Sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Ada yang mau ditanyakan oleh kalian? Ini videonya pada di-on-in dong biar saya lihat muka-mukanya. Muka saya kelihatan tapi muka kalian nggak kelihatan. Ayo, ada yang mau ditanya sebelum ditutup? Ayo. Ini kalau privat sama saya mahal loh. Ini saya kasih privat gratis nih namanya nih. Halo, halo semua. Mic-nya di on semua. Halo. Halo. Halo, halo. Halo Pak. Ya, Fikri, videonya coba. Nah, ada yang mau tanya nggak, Fik? Halo, Alis, Sheni. Nah, tuh, kalau ada ini, makasih Fani udah nampilin video. Nih sebelum ditutup nih, ada yang mau tanya nggak? Halo. Halo. Ah, pada diem-diem aja ini. Ini bener nih, nggak ada yang mau tanya nih. Kayaknya nggak ada, Pak. Pak. Nggak ada. Berarti udah siap ulangan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Oke deh. Kalau misalnya nggak ada, udah jam 3 lewat juga. Habis ini videonya bakal saya share di YouTube saya. Pastikan lihat, terus download kalau perlu. Subscribe. Nggak usah lah. Nggak usah di-subscribe. Subscriber saya udah banyak. Oke. Sebelum ditutup, saya biasa mau foto dulu. Ayo, semua yang di sini wajib nyalakan kameranya sebelum difoto. Ayo, deh, Fikri rambutnya gondrong banget, Fik. Belum dicukur-cukur Pak dari kemarin-kemarin. Kalau di sekolah kena nih sama ini. Ayo, Abizar, Alis, Avita. Ini orang-orang keren yang udah menyempatkan nih. Utami, Nina, titik-titik-titik saya nggak tahu. Jangan beri kami tugas lagi. Kalau guru mau protes, jangan beri kami koreksian lagi. Bener juga. Ayo, yang belum on videonya. Farel. Ayo, titik-titik Nazma, Yusuf, tanda strip, Takia, Zamar. Ayo, kita mau foto dulu nih. Ini masih yang difoto cuma segini. Oke, udah ya, berarti ya. Udah. Yang difoto ini aja. Ini Fikri nggak mau kelihatan nih di kamera. Oke, difoto dulu ya. Pastikan kalian gaya, jangan cemberut. Jangan cemberut, udah pelajaran matematika, mukanya cemberut, gak enak banget. 1, 2, 3.
Oke. Ya, terima kasih udah berpartisipasi. Mudah-mudahan ulangan nanti nilainya bagus. Intinya saya udah coba menjelaskan bab 1, bab 2, bab 3. Satu semester ini ada bab 4. Nanti ada satu bab lagi, transformasi. Dan transformasi itu sebenarnya diajarinnya itu nanti di SMA. Cuma Kurtilas turun ke SMP. Biarlah itu menjadi pelajaran selanjutnya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.